warahmatullahi wabarakatuh. Monggo pinara akan. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu acara inti kajian kitab bersama Abah Abrar Muqaddam. Namun sebelumnya abahnya menyampaikan atau naik mimbar, monggo kita kami bersolawat, kita sanjungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawat Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala dengan segala hormat kepada Abah Abrar Muqaddam, kesempatan saya persilahkan semoga Dia anak itu telur. Nanti pastikan jadi lah deh. Abi ini. Abi dari mana? Tahu ke? Baju. Dipersilahkan lagi Bu MC. Ya, kepada masih sibuk itu kayaknya apanya. Apanya masih sibuk kayak itu pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Acara yang selanjutnya yaitu acara ini kajian kitab bersama Ustaz Abrar Muqaddam. Dengan segala hormat kesempatan saya persilahkan. Semoga Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal 'aidin wal faizin wa akramana bil mustafa an-nabiyil amin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawwadul karim. Kita bersyukur pada Allah yang telah memberikan rahmat sehingga di pagi ini kita masih tetap bisa hadir dalam kajian rutin mingguan selama bulan Ramadan, yaitu pengkajian kitab Aqidatul Awam dalam ilmu akidah. Walaupun kita sudah khatam 2 minggu yang lalu, tapi kita akan mengambil beberapa poin penting
yang berkaitan dengan ulumit tauhid, utamanya yang menjadi pesan-pesan di dalam aqidatul awam. Para bapak, ibu, jamaah wamid yang dirahmati Allah, seperti yang telah kita sampaikan dan kita singgung pada awal-awal pembahasan dulu, bahwa yang wajib diketahui oleh seorang mukallaf itu ada 50 atau yang dalam bahasa pesantren dikenal dengan istilah mu'taqad sekat. Mu'taqad sekat, keyakinan 50, yaitu 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, berarti 40. Kemudian ditambah 1 sifat jaiz bagi Allah, kemudian 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, dan 1 sifat jaiz bagi Rasul. Jadi total ada 50. Ini yang disebut dengan mu'taqad sekat. Para bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah, mu'taqad sekat ini di samping disebut ilmu akidah, juga disebut dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya memahaesakan Allah. Wahada yuwahidu tauhidan, yang memiliki makna memahaesakan Allah. Cuma yang harus kita pahami bahwa memahaesakan Allah yang menjadi objek di dalam ilmu tauhid, mengapa penamaannya saja disebut tauhid, padahal di dalamnya bukan hanya menyangkut tentang keesaan Allah, tapi juga menyangkut tentang kesempurnaan Allah, menyangkut tentang kemahaperkasaan Allah, dan seterusnya. Akan tetapi penamaannya mengapa disebutkan tauhid, yaitu memahaesakan Allah? Karena yang menjadi poin utama di dalam pembahasan ilmu tauhid ini adalah berkutat dalam kita menunggalkan Allah. Dan yang perlu untuk kita garis bawahi di sini, bahwa ketika kita mentauhidkan Allah, itu sebenarnya bukan kita yang mentauhidkan. Dalam arti bahwa karena kalaupun tidak ada makhluk yang mentauhidkan Allah, Allah tetap esa. Ya. Coba sekarang saya nanya, andai kita tidak mentauhidkan Allah, Allah wahid enggak kira-kira? Allah satu enggak? Allah tunggal enggak? Allah tetap esa walaupun kita tidak mentauhidkan. Jadi, sekarang mengapa kita mesti mentauhidkan Allah sedangkan Allah sudah esa walaupun tidak kita esakan? Kenapa? Itu sebenarnya bukan kembali kepada Allah manfaatnya, tapi kembali kepada kita sebagai muwahhid namanya. Jadi orang yang mentauhidkan Allah disebut dengan muwahhid. Orangnya disebut muwahhid. Jadi kesannya itu bukan kembali kepada Allah, asarnya bukan kembali kepada Allah, manfaatnya bukan kembali kepada Allah, karena Allah adalah qiyamuhu binafsihi, sedangkan makhluk adalah ihtiyajuhu li ghairihi, butuh dengan Allah, sedangkan Allah tidak butuh dengan siapapun. Jadi kembalinya itu, manfaatnya dalam kita mentauhidkan Allah itu adalah untuk diri kita masing-masing. Para bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah, memang dalam marotib atau dalam level mentauhidkan Allah itu ada 3 tingkatan. Ada yang pertama tauhidul awam. Tauhidul awam itu dibina di atas dasar taklid. Artinya kita percaya kepada orang yang kita yakini, atau kita mengikuti orang yang kita percayai. Guru kita mengatakan Allah Maha Esa, maka kita mengikuti apa yang beliau sampaikan, tanpa kita mengetahui apa dasarnya, apa dalilnya, apa landasannya. Ini namanya tauhidul awam, yaitu berdasarkan taklid. Sedangkan yang kedua itu adalah tauhidul mutakallimin, yaitu tauhidnya orang-orang ahli kalam, atau disebut juga dengan tauhidul ulama. Tauhidul ulama ini dibina di atas dalil, ya, dibina di atas hujjah, dibina di atas argumen. Contoh, Allah Maha Esa, apa dasarnya? Qul huwallahu ahad. Allah Maha Kuasa, apa dasarnya?
Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ini dalil yang berdasarkan dalil nakli, yang berdasarkan Al-Quran maupun hadis. Sedangkan yang kedua yaitu dalil yang dibangun di atas nalar logika atau yang disebut dengan dalil akli. Contoh, Allah Maha Esa, apa buktinya? Bahwa tidak ada yang bersama Allah. Seandainya alam ini ada yang bersama Allah, yang mengatur bersama Allah, maka alam ini akan binasa. Ini namanya dalil akli. Nah, dalam macam yang kedua ini atau jenis yang kedua ini, yang membina tauhid di atas dasar dalil, atas dasar argumen, baik itu secara secara nas Al-Quran atau hadis maupun dengan yang dibangun di atas hujjah logika, itu disebut tauhid al-mutakallimin atau tauhidul ulama. Kemudian yang ketiga disebut juga tauhidul muhaqqiqin. Tauhidul muhaqqiqin ini bukan hanya tauhid dibina di atas taklid atau dibina di atas dalil, tetapi sudah menyelami kepada kedalaman rasa. Contoh begini, kalau orang hanya sekedar mengetahui tauhid dari segi mutakallimin yang kedua, artinya dia hafal dalil-dalil, hafal argumen-argumen Allah Maha Esa, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Melihat, hafal begitu berikut dalilnya, hafal berikut argumennya, hafal berikut semua landasannya. Tetapi belum tentu orang yang hafal dalil tersebut, yang mengetahui dalil itu, dia merasakan pengalaman tentang kehidupan bertauhid. Banyak orang yang tahu, bahkan yang ngerti bahwa Allah Maha Esa. Banyak orang yang tahu, hafal dalilnya bahwa Allah Maha Mengetahui. Tapi sekarang efeknya terhadap diri apa? Kalau misalnya kita tahu bahwa Allah Maha Melihat, lalu kalau Allah Maha Melihat, apa pantulannya kepada diri kita apa? Ya. Kalau orang sudah sampai kepada tataran tauhidul muhaqqiqin, maka dia sudah sampai kepada kedalaman rasa, yaitu dia merasakan bahwa Allah Maha Melihat, merasakan bahwa Allah Maha Mendengar, merasakan bahwa Allah Maha Memperhatikan, sehingga akan memberikan dia takut untuk menentang Allah, takut untuk menyakiti sesama karena ini akan secara tidak langsung menyakiti Allah dan seterusnya. Ini namanya sudah tataran tauhidul muhaqqiqin. Jadi saya ulangi sekali lagi, ada tauhidul awam yang dibina di atas taklid, kemudian ada tauhidul mutakallimin atau tauhidul ulama yang dibina di atas dalil, baik akli maupun nakli. Sedangkan yang ketiga yaitu tauhidul muhaqqiqin, yaitu di samping sudah menguasai dalil, juga sudah menyelami kedalaman rasa tentang dalil itu sendiri. Baik, saya taruh satu contoh. Bahwa kenapa mesti bertauhid itu sebenarnya kembali kepada kita. Bukan kembali kepada Allah. Bukan kembali kepada orang lain, tapi kembali kepada diri kita masing-masing. Disadari bahwa manusia oleh Allah dibekali dengan akal dan nafsu. Akal yang sifat dasarnya adalah taat. Sedangkan nafsu sifat dasarnya adalah membangkang. Ini ketika Imam Ghazali menyebutkan tentang penciptaan akal dan nafsu ini. Jadi ketika Allah menciptakan akal dan nafsu ini, sebelum menciptakan jasad Allah belum menciptakan haikal kita sebagai manusia jasadi. Jadi belum ada, raga kita belum ada. Pertama Allah ciptakan akal. Maka Allah bertanya kepada akal, Allah perintahkan kepada akal, ya aklu taqaddam. Wahai akal, majulah. Maka akal maju. Kemudian ya akal, ta'akhir ilal wara. Wahai akal, mundurlah ke belakang. Maka akal mundur ke belakang. Kemudian Allah melanjutkan pertanyaannya, ya akal, ajib. Man ana wa man anta. Wahai akal, coba engkau jawab siapa aku dan siapa engkau. Kemudian akal dengan sifat dasarnya dia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk taat, maka akal menjawab, anta rabbi wa ana abdu. Ya Allah, engkau adalah Tuhanku sedangkan aku adalah hambamu. Karena memang akal karakter dasarnya adalah taat. Maka ketika diperintahkan oleh Allah, dia ngikut saja.
disuruh maju-maju, suruh mundur-mundur, disuruh ditanya siapa aku, siapa engkau, dengan tulus menjawab anta rabbi wa ana abdu. Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba. Lalu kemudian akal oleh Allah, ya, belum diciptakan manusia, belum ada malaikat ini, ya, enggak, malaikat sudah ada. Yang kemudian nanti ketika manusia diciptakan, Adam diciptakan, maka akal ini diletakkan pada manusia. Kemudian selanjutnya nafsu. Ketika nafsu sama oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk ya nafsu taqaddami. Wahai nafsu majulah. Tetapi dia nafsu dengan karakter dasar, sifat dasar yang membangkang. Ketika Allah merintahkan untuk apa? Untuk maju, dia tidak mau maju. Kemudian Allah memerintahkan ya untuk mundur, dia juga tidak mau mundur. Kemudian Allah menanyakan, apa kata Allah pada nafsu? Ya nafsu ajibi man ana wa man anti. Wahai nafsu, jawablah pertanyaanku, siapa aku dan siapa engkau. Lalu apa jawaban nafsu? Ana, anta. Kamu, aku. Ya. Coba sama Allah, nafsu berani menentang seperti itu. Lalu kemudian Allah memanggil malaikat Malik. Wahai Malik, ini nafsu sudah berani membangkangku. Maka engkau bawa ini ke neraka jahanam. Dia hukum di neraka jahanam selama 1000 tahun. Ya, neraka jahanam yang panasnya 1000 kali api di dunia. Kemudian dibawa oleh malaikat Malik, dibawa ke neraka jahanam, dihukum di sana selama 1000 tahun. Setelah 1000 tahun diangkat kembali oleh Allah, oleh malaikat Malik, ya, atas perintah Allah diangkat kembali dan dipanggil, ditanyakan dengan pertanyaan yang sama. Ya nafsu man ana wa man anti. Wahai nafsu, siapa engkau dan siapa aku? Dengan ya tetap dia sama sekali tidak ada efek jera, dia masih tetap menjawab ana, anta. Engkau, aku. Maka kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat Malik untuk membawa nafsu ini ke dalam Zamharir. Zamharir itu salju, ya. Karena kalau sebelumnya kan dihukum di dalam api yang panasnya 1000 tahun api di dunia. Sedangkan selanjutnya hukuman berikutnya ketika dia membangkang untuk kali yang kedua, maka Allah perintahkan malaikat Malik untuk membawanya ke dalam Zamharir. Ya, Zamharir itu salju. Maka di antara sifat surga nanti kan disebutkan la yarawna fiha syamsan wala zamharir. Jadi di surga itu nanti tidak panas dengan panas yang menyengat, juga tidak dingin yang seperti salju yang membekukan. Ya. Kemudian dibawa oleh malaikat Malik ke dalam Zamharir, ya, ke dalam salju. 1000 tahun di sana. 1000 tahun di sana kuat si nafsu ini. Diangkat kembali oleh malaikat Malik, dibawa menghadap Allah. Ditanya lagi oleh Allah, ya nafsu man ana wa man anti. Siapa aku dan siapa engkau? Sudah jerakah si nafsu ini? Setelah dia dihukum di neraka 1000 tahun, di dalam Zamharir 1000 tahun. Ternyata dia belum ada efek jera sama sekali. Untuk kali yang ketiga ketika ditanya oleh Allah man ana wa man anti, maka dia menjawabnya tetap ana, anta. Aku, engkau. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala sekarang bukan lagi memerintahkan kepada malaikat Malik untuk menghukum. Tapi Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menghukumnya dengan diberi hukuman lapar. Setelah diberi hukuman lapar, maka belum sampai 1000 tahun. Kemudian nafsu menyerah dan mengatakan kepada Allah, ya Allah, kalau untuk dihukum dengan di panasnya api saya masih kuat, di dinginnya salju saya masih kuat. Tapi untuk yang satu ini ya Allah saya tidak kuat. Maka mohon ampun ya Allah, ampunilah hamba. Lalu kemudian Allah mencabut rasa lapar itu. Kemudian ditanya oleh Allah, ya nafsu man ana wa man anti. Siapa aku dan siapa engkau? Baru dia mengatakan seperti yang dijawab oleh akal, anta rabbi wa ana abdu. Aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanmu. Nah, jadi di sini nafsu inilah yang sebenarnya kita perlu kepada pentauhidan kepada Allah. Karena kita memiliki nafsu yang bersifat an-nafsul abiyah, nafsu yang selalu membangkang, yang selalu menentang, bahkan sifat dasar nafsu itu kufur dengan Allah. Maka kekufuran nafsu ini yang selalu membangkang, membantah kepada Allah, ini perlu ditauhidkan. Maka ini fungsinya kita dalam mentauhidkan Allah, sebenarnya bukan kembali kepada Allah atau manfaatnya kembali kepada Allah,
tapi manfaatnya kepada kita dalam rangka untuk menaklukkan nafsul abiyah ini, yaitu nafsu yang menentang, nafsu yang selalu membangkang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi saya tegaskan, sama sekali dalam mentauhidkan Allah itu bukan berarti bahwa Allah tidak tauhid kalau tidak kita tauhidkan. Maka para ulama tahqiq menyebutkan man wahadal wahid fahuwa jahid. Jadi barang siapa yang mentauhidkan Allah yang Maha Esa, maka dia berarti ingkar. Maknanya apa? Allah itu sebenarnya tidak perlu kita tauhidkan. Dalam arti bahwa kita dalam mentauhidkan Allah itu bukan kembali kepada Allah, tapi manfaatnya kembali kepada kita. Oleh karena itu, kita harus betul-betul menyadari ini, bahwa dalam kita ngaji tauhid, ya, dalam kita mempelajari ilmu ilmu akidah ini, jangan kita melihat bahwa ini manfaatnya akan kembali kepada Allah atau kembali kepada orang lain, tapi sebenarnya ini manfaatnya untuk diri kita sendiri. Karena kita di dalamnya ada nafsu yang selalu membangkang, selalu membantah, selalu menentang Allah Subhanahu wa taala, maka perlu ditauhidkan, perlu diislamkan, perlu ditundukkan, dan ditundukkannya itu adalah dengan tauhid. Yaitu dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Jadi dari kisah di atas ya, tentang bagaimana perjalanan nafsu dalam menentang Allah setelah menjalani proses hingga akhirnya lapar, juga ini mengandung korelasi erat dengan kita hari ini, yaitu kita menggelar kajian selama bulan Ramadan, yang mana Ramadan ini kita dengan latihan lapar di dalamnya, yang mana lapar ini seperti yang disebutkan dalam kisah tadi adalah cara yang efektif untuk menundukkan hawa nafsu. Oleh karena itu ketika kita berpuasa ini sebenarnya juga bertujuan untuk menjadikan hawa nafsu kita bertauhid kepada Allah. Ya, karena tadi nafsu itu baru bisa ditundukkan dengan lapar. Maka demikian juga kita berpuasa ini sebenarnya juga untuk menundukkan hawa nafsu, untuk taat kepada Allah, untuk bertakwa kepada Allah, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para Bapak Ibu jamaah wamid yang dirahmati Allah, ini saja kiranya yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan hari ini sebagai penutup kajian bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang puasanya adalah puasa yang efektif dalam mendidik hawa nafsu, dalam menjadikan hawa nafsu yang awalnya ingkar menjadi nafsu yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari yang awalnya nafsu ammarah kemudian menjadi nafsu lawamah hingga menjadi nafsu mutmainnah yang tenang, yang patuh, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu moderator. Ya, sekaligus kita tutup dulu dengan doa. Dengan harapan mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala kembali dipertemukan dengan Ramadan selanjutnya. Dan kita masih terus diberikan kesehatan, kekuatan untuk terus menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma kahil a'yunana bin nazrati ila sal'atil bahiyyah di sayyidil alamin wa khairil bariyah warzuqna ru'yatahu yaqzatan wa manaman ya rabbal alamin. Allahumma jalna mimman tafa'ana bi khairika fa'akramta wa tawakkala 'alaika fa'kafaita wa laja ilaika fa'ataita wastaghatha bika fa'ista. Allahumma jalna min ahli nufusit thayyibah wal munirah wal wujuhil mustabshirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna husnal kitab wa ziyarata nabiyyika alaihi afdalus salati wa atammus salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.